Engkau hadir. Selamanya ku kagumi akan-Mu, kasih-Mu tiada batasnya. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa. Kurang semangat nih. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih. Kalau gitu kita lihat sama-sama. Itu dia adik-adik hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu. Lagunya apa nih, Kak? Lagunya ada 2 nih, Kak. Kita mau nyanyi lagu Yesus Mengetok Pintu dan Them Bones. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Kak Hani. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini.
Tuhan, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa nih. Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi. Kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, kita hanya membutuhkan satu buah amplop. Dan jangan lupa menulis nama dan tanggal hari ini ya. Untuk mengiringi lagu persembahan kita, marilah kita mengangkat pujian, yaitu Betapa Hatiku. Kau mengasihiku
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Di sini Kak Monik ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Nah, Kak Monik juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengingatkan anak-anaknya untuk tetap beribadah. Kak Monik juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Talita, Kak Hani, dan kakak-kakak semua yang sudah bertugas pada minggu ini. Di sini Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Mei tahun 2021. Kiranya semakin dewasa kalian semakin diberkati dan sehat selalu. Untuk adik-adik semua yang lagi berbeban berat, yang lagi ada masalah, kakak-kakak sekolah minggu selalu mendoakan kalian. Dan untuk adik-adik jangan lupa berdoa ya, karena Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa kalian. Kak Monik juga mau mengingatkan, dan gak capek-capeknya Kak Monik mengingatkan untuk adik-adik semua menaati protokol kesehatan dengan 5M. Sekian pengumuman kakak hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Pastinya luar biasa kan? Baik adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas kita di kelas besar, Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita untuk angkat satu pujian yang berjudul Tiap Langkahku. Membimbingku tengah
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hari kami ya Bapa, karena Engkau telah membimbing kami dan mengajarkan kami Tuhan, dan mengingatkan kami Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca nanti Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum dengar cerita, Kak Cia mau tanya dulu nih. Kan minggu-minggu lalu itu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang hal kerajaan sorga adik-adik. Dan ia juga sering memakai cerita yang disebut dengan, minggu-minggu lalu kita cerita tentang, ya betul, tentang perumpamaan. Jadi setiap perumpamaan yang kalian dengar minggu-minggu lalu itu mengajarkan sesuatu yang berbeda tentang kerajaan sorga adik-adik. Selama minggu-minggu yang lalu ada berapa perumpamaan ya yang ada didengar? Ya, itu ada 3 perumpamaan. Ada 2 perumpamaan yang dapat disebut dengan perumpamaan kembar. Kenapa kembar? Kalian tahu? Karena keduanya mengajarkan hal yang sama. Apakah perumpamaan itu? Ada yang tahu? Yang sama itu, perumpamaan yang sama itu. Ya, yaitu perumpamaan biji sesawi dan ragi adik-adik. Apakah yang mau diajarkan Tuhan Yesus melalui 2 perumpamaan itu? Jadi, dalam kerajaan sorga, sesuatu yang pada awalnya kelihatan kecil, itu dapat menjadi sesuatu yang sangat besar, karena ada kuasa Allah di dalamnya. Nah, lanjut. Perumpamaan yang minggu lalu. Ayo, tentang apa? Perumpamaan apa itu? Yaitu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Nah, terus apa yang kita pelajari dari perumpamaan itu? Yang lalang dan gandum tadi, ada yang tahu? Betul adik-adik, ketika Tuhan Yesus bekerja, iblis ini juga bekerja adik-adik dan berusaha merusak apa yang sudah Tuhan kerjakan adik-adik. Itu perumpamaan lalang dan gandum. Terus apa yang dilakukan petani yang menabur benih yang baik kepada hamba-hambanya yang hendak mencabut lalang tersebut? Yaitu biarkan keduanya bertumbuh bersama-sama sampai pada musim panen. Terus apa yang akan terjadi pada musim panen? Lalang dan gandum itu akan dipisahkan. Terus apa sih yang dimaksud oleh Tuhan dengan musim panen tersebut? Ada yang ingat yang dimaksud Tuhan dengan musim panen tersebut? Yaitu akhir zaman ketika Tuhan Yesus kembali untuk menghakimi orang yang baik dan orang yang jahat. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga juga dapat dikatakan sebagai kerajaan kasih. Yang tidak mengasihi tidak mungkin merasakan sukacita di dalamnya adik-adik. Tuhan itu ingin supaya semua yang tinggal di dalam kerajaan sorga mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus. Allah sendiri adalah kasih dan Ia selalu mengasihi kita. Walaupun jika Dia harus menegur kita atau memarahi kita, Ia tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap sayang juga kepada kita. Nah, setiap kali kita datang kepadanya untuk minta ampun karena kita nakal, dan Tuhan Yesus juga mengampuni kita, adik-adik. Apakah adik-adik sering minta ampun kepada Tuhan atau minta maaf kepada Tuhan?
Kira-kira berapa sering ya adik-adik minta maaf kepada Tuhan atau minta ampun kepada Tuhan? Tetapi kita sering kali menghitung kesalahan teman-teman kita dan kita tidak selalu mau mengampuni. Karena itu, pada suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan sebuah cerita. Cerita lagi nih. Adik-adik penasaran gak? Kalau adik-adik penasaran, yuk kita dengar cerita minggu ini tentang apa ya? Cekidot. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan ku lunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai melunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pembacaan Alkitab sudah selesai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini Kayola yang akan bercerita di kelas besar. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita? Pasti siap dong. Jadi pada suatu hari ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saat itu, raja sedang melihat buku catatan yang di dalamnya berisi nama-nama hamba yang berhutang dengan si raja, adik-adik. Raja mau membereskan dan juga mengumpulkan uang dari mereka yang berhutang dengannya.
Dan saat itu raja pun memanggil hamba-hamba yang berhutang dengan dia. Di antara hamba-hamba yang lain, ada seorang hamba yang kelihatannya bingung sekali. Ternyata hamba tersebut mempunyai utang yang banyak sekali adik-adik kepada raja. Dan dia bingung bagaimana dia bisa membayarnya. Lalu adik-adik, raja tersebut berkata dengan keras, "Kamu mempunyai hutang 10.000 talenta," katanya. 10.000 talenta itu kira-kira ratusan juta rupiah adik-adik. Dan kata raja, "Kamu harus membayarnya," katanya. Hamba tersebut ketakutan dan juga gemetar adik-adik. Dia meminta maaf kepada raja karena dia belum mempunyai uang dan juga belum bisa melunasi hutangnya. Akhirnya raja memberikan perintah, jika kamu tidak dapat membayar hutangmu, maka sebagai gantinya kamu harus menyerahkan dirimu, istrimu, dan juga anak-anakmu, dan juga segala sesuatu yang kamu miliki akan dijual supaya saya dapat memperoleh kembali uang saya, kata raja adik-adik. Mendengar hal itu, hamba itu langsung berlutut di depan raja dan juga memohon adik-adik. Hamba itu berkata, "Kasihanilah hamba, hamba pasti akan membayar hutang itu. Sungguh, hamba pasti akan membayarnya. Tapi pada saat ini hamba tidak mempunyai uang. Tapi hamba berjanji akan segera membayarnya," kata hamba tersebut adik-adik. Saat sang raja melihat betapa tidak berdayanya hamba tersebut dan juga dia mendengar hamba tersebut memohon dengan sungguh-sungguh akan belas kasihannya, hati raja pun tergerak adik-adik. Kasihan juga hamba ini, kalau dia tidak mempunyai uang, bagaimana dia dapat membayar hutangnya, pikir raja. Lalu berkatalah raja itu, "Baiklah," katanya, "karena kamu memang tidak mempunyai uang untuk membayar, aku akan membebaskan kamu," katanya. "Kamu tidak usah membayar hutangmu." Kemudian raja menyuruh hamba itu untuk pergi. Mendengar hal itu, hamba itu berdiri adik-adik dan dia berterima kasih banyak kepada raja. "Oh, terima kasih Tuan," katanya. "Beribu-ribu terima kasih Tuan." Dia sambil bersujud kepada raja. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh rajanya tersebut. Setelahnya, hamba itu pergi meninggalkan istana raja dan juga ia berjalan dengan cepat adik-adik. Dia ingin segera sampai ke rumah dan menceritakan kabar gembira tersebut kepada keluarganya. Tetapi saat di tengah jalan, hamba itu bertemu dengan temannya yang juga sesama hamba. "Bukankah itu orang yang berhutang denganku?" kata hamba itu dalam hati. "Sudah lama ia tidak ke rumahku. Nah, ini kesempatan yang baik untuk memaksa dia membayar." Hamba itu mendekati temannya, lalu menangkapnya dan juga mencekiknya adik-adik. Dan berkata dengan kasar, "Hei kamu," katanya, "bayar utangmu yang 100 dinar itu kepadaku." 1 dinar itu adik-adik sedikit sekali, hanya beberapa ribu rupiah. Temannya itu berlutut dan juga berseru adik-adik, "Maafkanlah saya," katanya. "Sekarang ini saya tidak punya uang. Tolong bersabar. Saya pasti akan membayar hutang saya," katanya. Tetapi adik-adik, hamba itu tidak mau mendengarkan temannya. Dia menyuruh supaya temannya itu dipenjara. Lalu dia pun pergi. Ternyata adik-adik, kejadian tersebut dilihat oleh teman-temannya yang lain. Mereka pun sedih melihat kejadian itu dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada raja. "Kita harus melaporkan hal ini kepada raja," kata mereka adik-adik. "Dia tidak kasihan dengan temannya sendiri, padahal dia baru saja diampuni oleh raja." Kemudian mereka pun beramai-ramai mendatangi raja dan berkata, "Yang mulia, bukankah engkau baru saja membebaskan salah seorang hambamu yang berhutang 10.000 talenta? Sekarang hamba itu pergi dan menjebloskan temannya yang hanya berhutang 100 dinar padanya ke dalam penjara." Mendengar itu, raja kaget dan tidak percaya. "Benarkah itu?" kata raja. "Ya Tuan, kami menyaksikannya sendiri," kata mereka. Lalu raja pun akhirnya menyuruh prajurit untuk membawa hamba itu ke istana. Tak lama kemudian hamba itu pun menghadap raja. Lalu raja pun berkata dengan marah, "Kamu hamba yang kejam," katanya.
seluruh hutangmu sudah kuhapuskan, karena engkau memohon kepadaku. Bukankah kamu patut mengasihi temanmu dan mengampuni dia? Tetapi karena engkau kejam dan tidak mau mengasihi kawanmu, karena itu aku pun tidak akan mengasihi kamu. Kamu harus membayar sampai sen yang terakhir, kata raja. Lalu raja memerintahkan prajuritnya untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam penjara untuk disiksa sampai dia melunasi semua hutang-hutangnya. Mendengar perintah raja tersebut, adik-adik, seluruh tubuh hamba tersebut gemetar ketakutan. Hamba tersebut berkata, "Oh Tuan, ampunilah hamba," katanya. "Jangan masukkan hamba ke dalam penjara." Tetapi raja itu pergi, adik-adik. Dan segera prajurit membawa hamba tersebut ke dalam penjara. Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaannya dengan berkata, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jadi adik-adik, kita harus saling mengampuni kalau ingin diampuni oleh Tuhan. Kita juga harus membuang sifat menghitung kesalahan orang lain dan juga kita harus belajar untuk saling mengampuni. Itu dia adik-adik cerita firman Tuhan minggu ini. Untuk ayat hafalan terambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Itu dia ayat hafalannya. Semoga adik-adik bisa mengerti dan juga memahami isi cerita firman Tuhan yang disampaikan tadi. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, gimana tadi ceritanya? Pasti seru kan? Pasti seru dong. Semoga ya firman Tuhan yang disampaikan pada minggu ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau puji nama Tuhan dulu. Kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Jesus You're My Number One. In control as you guide my
Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ya Tuhan, semoga firman yang tadi disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua dan juga kami bisa menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami lagi ya Tuhan. Semoga Kau berkati kami dan segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan ya. Jangan lupa sekolah minggu. Dadah! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu. Allah bangkit, bersorak semua. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Everybody say, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur.